benar-benar relate dengan kehidupan nyata kita. Hello book besties, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini. Dan hari ini seperti yang tertera di judul, kalian pasti sudah baca juga. Hari ini aku mau ngapain? Ini aku mau mereview salah satu buku non fiksi yang bener-bener aku highly rekomendasi buat kalian untuk kalian baca. Jangan lupa follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana tuh aku ngupload bookish konten yang agak aku upload di sini. So sebelum kita reviewnya, pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Jadi buku yang akan aku review hari ini adalah ini dia bukunya, Emotional Blackmail. Jadi buku ini itu adalah buku yang sebenarnya wishlist aku, dan aku nggak nyangka bahwa aku bisa baca buku ini gitu ya, karena di belakangnya itu terdapat peringatan atau lebih tepatnya catatan penerbit yang mengatakan buku ini mengangkat isu sensitif, mohon kebijaksanaannya dalam membaca. Ini itu benar-benar bisa merubah mindset kita bagaimana menghadapi pelaku pemerasan emosional, dan juga bagaimana cara menghadapinya dan keluar dari zona pemerasan emosional. Di buku ini itu jelas terinci bagaimana menceritakan atau menjelaskan tentang budaya pemerasan emosional yang masih terjadi di Asia ini, dan juga bagaimana cara menghindarinya seperti yang aku bilang di awal. Nah, dalam buku ini juga mengajarkan kita bagaimana cara memutus rantai pemerasan emosional agar kita bisa membangun kembali batasan emosi yang lebih positif dan bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Nah, buku ini terdiri dari 3 bagian yang masing-masing menjelaskan dengan sangat detail tentang pemahaman mengenai pemerasan emosional. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu kalian sedikit tentang apa sih itu pemerasan emosional. Jadi pemerasan emosional itu adalah bentuk tindakan di mana pelaku pemerasan emosional ini tanpa sadar membungkam, meminta, bahkan sampai mengancam dan menekan korban dari pemerasan emosional. Dan itu bahkan bisa menimbulkan emosi negatif yang dirasakan oleh korban pemerasan emosional. Intinya pemerasan emosional adalah sebuah tindakan yang tidak peduli atas perasaan orang lain. Nah, dalam buku ini tuh tercantum beberapa konflik di mana pelaku pemerasan emosional lihai dalam merendahkan kemampuan atau pribadi dari korban pemerasan emosional. Sehingga hal itu bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan rasa bersalah dari korban pemerasan emosional. Setelah aku baca buku ini tuh benar-benar relate dengan kehidupan nyata kita. Pelaku dari pemerasan emosional ini adalah orang yang memegang kuasa atau kendali dari korban pemerasan emosional, seperti atasan, senior di kampus atau sekolah. Dan yang lebih mengagetkan lagi, pelaku dari pemerasan emosional ini bisa saja dari keluarga kita sendiri. Bahkan orang tua pun bisa menjadi pelaku dari pemerasan emosional. Lah, kok bisa? Nah, seperti yang aku bilang tadi, pelaku dari pemerasan emosional ini adalah bisa saja orang terdekat kita. Kan kita tuh nggak bisa terka bahwa ternyata dia tuh jadi pelaku pemerasan emosional gitu. Seperti contoh, kalau atasan biasanya mengatakan kepada orang baru, dia tuh biasa mengatakan seperti ini, kamu tuh masih baru dan jangan sampai kamu kehilangan pekerjaan. Kayak seolah dia tuh mengancam kalau misalnya apa yang dia mau itu tidak dituruti oleh juniornya, dan si junior ini harus ikut dan patuh dengan apa yang diperintahkan oleh seniornya atau atasannya gitu, supaya si juniornya ini tidak kehilangan pekerjaan. Jadi di situ adalah titik lemah di mana korban merasa bahwa dia itu diintimidasi dan merasa bahwa itu adalah hal yang negatif, dan itu berdampak sangat buruk bagi korban pemerasan emosional. Dan lebih mengagetkannya lagi, pelaku dari pemerasan emosional ini biasanya tidak sadar bahwa dia itu melakukan pemerasan emosional atau tindakan yang memeras atau menindas orang di bawahnya gitu. Satu contoh lagi, kita jangan jauh-jauh orang tua deh, atau ibu atau ayah atau ya orang tua lah ya. Itu mungkin menyuruh kita untuk membelikan sesuatu di luar, tapi ketika kita di luar, maksudnya kan kita di luar sudah kerja capek, lembur, tengah malam pula atau malam pula, paling tidak pulangnya kan kayak kita mau istirahat dulu karena besok kembali mau bekerja. Tapi pada saat itu mungkin orang tua menyuruh kita membelikan sebuah sesuatu, tapi kita tuh nggak bisa karena mungkin saking capeknya gitu ya, karena tidak bisa lagi menghandle perasaan ini, emosional ini, jadinya kita tuh ya udah deh nanti besok aja mungkin bisa gitu ya. Tapi pada saat pulang di rumah, orang tua itu kecewa, kenapa kamu tidak belikan ibu ini gitu, atau tidak belikan ayah ini
nih gitu loh, kamu mau jadi anak durhaka. Nah kayak gitu-gitu tuh adalah salah satu tindakan pemerasan emosional yang kayak bisa menjatuhkan mental seseorang gitu. Dan mirisnya lagi, hal itu dianggap kita tuh nggak patuh kepada orang tua dan kayak tidak taat gitu. Padahal sebenarnya kita itu pasti sayang lah, pasti taat juga dan mengikuti apa perintahnya. Tapi kayak lihat juga kondisi dan sikon gitu ya kan. Kalau mau minta ya mungkin besok bisa gitu. Oke, sampai sini sudah mengerti? Oke, kalau misalkan sudah mengerti, kita lanjut. Buku ini sangat mudah dipahami oleh siapa saja yang baca menurutku, karena ketika aku pas baca dengan sekitar 100-an halaman kayaknya bisa deh, bukunya tuh nggak terlalu tebal, kalian bisa kayaknya baca buku ini dalam waktu singkat, mungkin 2 hari atau paling lama 5 hari atau sampai 7 hari gitu ya. Dan juga aku cukup puas dengan semua penjabaran dan narasi yang dipaparkan, walaupun pertamanya aku tuh masih kurang mengerti ini tuh membahas seperti apa sih, tapi pas 2 kali baca gitu ya, aku bisa mengerti dan benar-benar pemerasan emosional ini relate banget dengan kehidupan nyata. Jadi nilai plus dalam buku ini adalah di buku ini kita dikasih latihan atau exercise bagaimana membangun emosi positif dalam diri kita dan bagaimana cara keluar dari pelaku pemerasan emosional. Juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kita keluar dari zona di mana kita menjadi korban pemerasan emosional agar kita itu bisa memerangi pemerasan emosional. Nah, kesimpulan dari buku ini, pelaku pemerasan emosional itu bisa saja terjadi atau dilakukan oleh siapa saja. Bahkan kita tuh nggak sadar bahwa kita menjadi pelaku emosional. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara membentuk kepribadian diri dan kepercayaan diri kita agar tidak termakan kata-kata negatif dari orang di luar sana. Gimana pendapat kalian tentang buku ini? Kalian bisa komen di bawah kalau misalkan kalian sudah baca, atau mungkin kalian mencari-cari review buku ini, kalian tuh masih maju mundur untuk baca buku ini. Buku ini bisa kalian baca kalau misalkan buku ini emang relate di dalam kehidupan nyata kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.